Yoho minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman Sana Sama des minasan. Yus. Wada. Kaijo nomor 8. Waduh. Chapter baru, guys. Wah, telat ini Sana bacanya. Padahal episode berikutnya bakalan rilis tanggal 23 November ya. Jadi semuanya, halo, Sana Sama di sini. Sana adalah seorang YouTuber wibu yang hanya ingin berwibu ria bersama kalian yang bau bawang ya. Mandi ya pokoknya kalian. Jadi di sini Sana mau reaction baca manga Kaiju nomor 8 chapter terbaru. Barusan rilis nih dan ada sesuatu yang terjadi sih. Sana lihat komentarnya kayak pada serem semua deh. Tapi ya yang bikin kita kadang agak mikir gitu ya, kenapa rilisnya 2 minggu sekali ya gitu. Padahal hobinya mangakanya atau penulis ceritanya yaitu Naoya Matsumoto itu hobinya adalah selalu memberikan cliffhanger di setiap ending ceritanya. Jadi kayak kenapa sih Naoya Matsumoto harus membuat pembaca itu gak bisa tidur dengan nyenyak selama 2 minggu? Kenapa gitu? karena dilanda oleh rasa penasaran kayak gitu ya. Dan juga kenapa juga sih Naoya Matsumoto ternyata ceritanya kalau dikumpulin jadi satu buku, yang satu buku itu isi per chapternya atau per episodenya itu sekitar 8 mainnya berapa ya, 7 sampai 10 chapter itu kalau udah dikumpulin jadi satu buku, kenapa plotnya jadi cepet banget ya, kayak nggak apa-apa nih ceritanya secepat ini plotnya kayak gitu. Kayak ya kita tahu lah rata-rata untuk cerita shonen itu jarang banget ada plotnya yang cepet kayak gini, apalagi ya untuk anime untuk manga yang kelasnya rilisnya per bulan juga pun mereka plotnya juga nggak secepat Kaiju nomor 8 emang. Bahkan sampai ya banyak fans sih yang masih mikir kayak beneran kah Kaiju nomor 8 ini nggak bakal bisa bertahan sampai chapter 100 kayak gitu. Jadi ya tamat chapter 100 gitu. Jadi nggak mungkin bisa sampai 200 300 gitu kayak ya yang kita alami kalau baca manga baca manga shonen yang lain gitu. Soalnya saking cepetnya plot, jujur deh. Aku gak ngerti apa yang dibikin Naoya Matsumoto. Banyak banget time skipnya guys di sini. Sering time skip tiba-tiba 3 bulan, time skip tiba-tiba berapa minggu gitu, time skip tiba-tiba berapa tahun kayak gitu. Ya enggak tahun, kalau tahun belum. Mainnya bulan sih. Kalau tahun ya kaget juga, time skip berapa tahun itu udah beda generasi banget. Maksudnya time skipnya sering banget time skip tiba-tiba. Tapi rata-rata sering ngambil time skipnya 3 bulan. Aku agak heran aja sama Naoya Matsumoto kenapa ngambil cerita yang sangat on point ya, lebih tepatnya tanpa basa-basi. Tapi itu pun juga yang menarik perhatian dari cerita ini. Cuman yang bikin pamornya turun adalah rilisnya yang menjadi 2 minggu sekali itu sih. Dari segi cerita Sana masih sampai sekarang masih menikmati karena terlalu epic ya istilahnya, dan terlalu cliffhanger. Jadi istilahnya ngapain juga dibuat ending yang benar-benar menggantung dan itu menyebalkan banget buat ditungguin di chapter berikutnya. Tapi ya itu dia yang menarik untuk selalu baca cerita. Kalau misal kalian bacanya malah maraton, kalau kalian bacanya malah maraton malah lebih bikin nagih sih istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kalian bacanya per updatean kayak Sana gini ya banyak yang nggak betah akhirnya gitu. Dan akhirnya judulnya atau pamor dari judulnya itu turun akhirnya kayak gitu. Tapi overall Sana sangat suka banget sama Sana sangat suka banget, nggak efektif gitu. Sana sangat suka sama cerita Kaiju nomor 8 karena setelah sekian lama Naruto tamat, manga Naruto selesai, maksudnya Sana nggak ngelirik yang Boruto ya, istilahnya ke Narutonya doang. Itu Sana mencari manga yang feelsnya kayak Naruto itu emang agak susah. Abis itu ketemu Kaiju nomor 8 langsung wah beneran jatuh hati sih Sana. Jadi kayak aduh istilahnya kayak dibuat doki-doki lah, istilahnya dibuat
ikut dalam cerita itu dapat banget gitu, meskipun tokoh utamanya udah jadi om ya di sini umur 32 tahun, tidak masalah karena ceritanya emang apik banget. Dan bahkan akhir-akhir ini sih lebih tepatnya jangan-jangan Naoya Matsumoto lupa nih tokoh utamanya sebenarnya siapa. Lebih ke seseorang yang ingin menceritakan semua karakter hingga tokoh utamanya pun jarang muncul, lebih ke gitu kayaknya Naoya Matsumoto ya. Nggak kayak Naruto, kalau Naruto kan masih bener-bener masih Masashi Kishimoto masih ingin munculin Naruto terus di setiap apa sesinya, meskipun nanti nyeritain orang lain tapi Naruto juga ada di situ. Kalau Kaiju nomor 8 enggak. Jadi kayak ini Naoya Matsumoto jangan sampai lupa karakter-karakter yang pertama siapa gitu. Langsung aja kita baca chapter yang baru 97. Ini Sana pengen cerita satu hal lagi nih sebelum Sana baca ya cuy. Sumpah 97. Masuk 97 sih. Aku lupa, bentar. Aku buka YouTube bentar ya. Di channel YouTubeku terakhir Sana baca chapternya 9 berapa sih? Udah kan ini 96. Udah ya kayaknya ya. Lu kan Sana lupa. Jadi gini guys, walah, bentar aku pengen pengen itu apa ngambil komikku dulu bentar. Komik Kaiju itu. Aduh aku lupa buku nomor berapa ya. Jadi Sana pengen bercerita sedikit. Bentar. Oh bukan buku nomor 3. Kaiju nomor 8 bukan buku nomor 2 apalagi nomor 1. Bentar, nomor 6 kah? Bentar. Ada chapter di mana covernya itu bentar. Apa buku nomor 6 bukan buku nomor 4 kah? Bentar. Ada chapter di mana Kaiju nomor 8 itu. Oh ya, chapter 31. Bentar. Mana sih komiknya Sana? Mana ya? Playlist komiknya Sana. Sana baca Kaiju nomor 8 itu sampai mana sih? Mana sih kabar Kaiju? Nah ini. Bentar. Terakhir chapter. Chapter 96. Oh ya, terakhir benar chapter 96. Jadi Sana kan pernah kan reaction chapter 31. Bentar, mana ya? 31, ayo dong. Oh belum. Oh berarti Sana baca sendiri. Aduh sorry guys, kenapa playlistnya cuman di chapter 40 ya. Aduh, Sana pernah baca chapter 31. Tapi kayaknya belum pernah Sana kontenin karena pertama kali Sana konten tentang baca manga Kaiju 8 langsung 40 ya. Jadi aduh jadi susah ceritanya. Jadi di chapter 31 itu halaman pertamanya adalah seperti ini. Bentar, kita cari aja di Google dah. Aduh. Manga Kaiju nomor 8 chapter 31. Jadi chapter 31 itu covernya kayak gini. Bentar. itu ilegal ya. Nah inilah covernya kayak gini. Jadi chapter 31 ya covernya kayak gini kan. Nah kemarin kalau gak salah di chapter, aku lupa loh masuknya chapter berapa, chapter 93 atau 94 gitu loh. Oh enggak, chapter 95 sih lebih tepatnya. Kayaknya chapter 95 deh. Iya coba Sana buka ya chapter 95 ya. Nah ini. Jadi aku nggak tahu ini apakah masuk teorinya Naoya Matsumoto atau tidak. Jadi Sana kemarin ketar-ketir sih di chapter 95. Jadi di chapter 31 itu menceritakan di mana Kafka kan sedang dalam misi untuk penumpasan kaiju raksasa di situ kan, yang dilawan oleh Hoshina. Jadi kaiju itu menyerang markas dari pasukan Regu 3 kalau nggak salah itu. Dan
Hoshina sama Mina berhasil mengalahkan kaiju raksasa itu tadi, kalah gitu kan. Tapi masuk chapter 31 setelah kita berhasil mengalahkannya, kita menang gini, tiba-tiba ada kejutan yang membuat banyak fans membaca itu kaget ya. Ternyata kaijunya itu ya bener kalah, wujud fisiknya itu nggak ada. Tapi kalian lupa ada anak buahnya di situ, anak buah dari kaiju itu yang menyuruh para anak buah itu berkumpul jadi satu dan menjadi bom. Jadi istilahnya kayak biar sekalian hancur semuanya jadi bom gitu. Dan semuanya kaget, hah, di atas langit ada bom raksasa sebesar itu kan. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Kafka berlari menyelamatkan semua teman-temannya yang ada di lokasi kejadian itu semua untuk menghindari ledakan dari bom itu tadi dengan meninjunya ke atas langit. Tapi dalam wujud bukan Kafka, tapi dalam wujud kaiju nomor 8. Dan semua teman-temannya yang ada di situ akhirnya tahu siapa Kafka. Dan ending dari chapter ini, Kafka akhirnya ditangkap kayak gitu. Jadi gambarnya kayak gini, dia berjuang dari masa kecil hingga sekarang dewasanya kayak gimana, tapi akhirnya endingnya dia malah ketangkep gitu. Karena ya mau gimana lagi, ini demi teman-temannya juga, biar teman-temannya selamat kayak gitu ya. Tapi malah ketangkep karena iya ternyata Anda ya monster nomor 8 ya, kayak gitu kan sama teman-temannya. Selama ini monster nomor 8 adalah Kafka, adalah menyelinap di pasukan pertahanan. Jadi ya karena udah ketahuan akhirnya ditangkap dan Kafka pun tidak melawan kayak gitu. Dan di chapter 95 gambarnya sama, konsep gambarnya, di mana Mina kecil berusaha untuk berjuang dan melawan, yang di sebelahnya juga ada Mina yang sekarang udah dewasa. Jadi kayak firasatku udah buruk di sini gitu loh. Di mana di chapter 31 gambarnya kayak yes akhirnya sukses berjuang gitu ya, impian di masa kecilnya. Ditangkap Kafka malan, kayak masa depannya udah ketahan. Jadi ya udahlah kalau gue ketangkap, ya udahlah kalau gue akhirnya malah jadi bahan percobaan, tapi aku akan tetap berjuang kalau aku ini Kafka bukan monster nomor 8 kayak gitu. Apakah masih bisa berlanjut seperti itu kan kayak gitu. Dan ya di chapter 95 kayak gitu. Firasat nih nggak enak sana itu. Jangan-jangan apa yang udah diperjuangkan Mina selama masih kecil hingga dewasa saat ini jangan-jangan berakhir tragis kayak Kafka gitu. Tiba-tiba ketangkep atau tiba-tiba gak selamat atau entahlah begitu. Jadi chapter 5 takutnya di situ sana. Dan kemarin sana reaction chapter 96, bentar sana tutupin dulu ya. Itu ternyata endingnya setelah sukses sudah kan, sama gitu. Jadi sukses, semua monster telah dibasmi. Tapi endingnya Mina, si ceweknya Kafka itu jadi sasaran atau target utama dari kaiju nomor 9. Dia mau nangkep Mina. Kan firasatku gak enak sejak chapter 95, soalnya covernya itu kenapa kok mirip kayak nomor 31 gitu, chapter 31 tuh. Dan ternyata beneran endingnya gitu. Ini masuk ke teori ala Naoya Matsumoto ya, ini harus dicatat. Oke, dan sekarang sana mau reaction untuk chapter 97. Chapter kayak gini. Jadi perhatian semuanya, nanti sana cuman bisa ngasih tahu ke kalian halaman pertama sama halaman akhir. Untuk halaman tengah-tengah kalian harus baca sendiri di websitenya Manga Plus by Shueisha, linknya sana udah kasih di description box. Dan ini gratis, legal, official, resmi. Jadi ini bukan bacakan ya. Jadi sana tutup dulu, jangan lupa untuk like sama subscribe ya. Bentar, kenapa masih transparan ya? Bentar. Transparan, gak ngaruh. Transparan segini doang gitu. Bentar, itu sana atur dulu lah filternya, tunggu. Segini kah? Lagi. Segini kok enggak berdamage. Betul. Segini. Dah segini. Udahlah, kesel aku. Udah ya, segini aja dah. Pula kesel.
Jadi ya, halaman pertamanya 97, chapter 97. Tirai keputusasaan telah diangkat. Waduh, kok diangkat tirai ini? Nah, mari kita mulai bab akhirnya. Aduh, serem juga nih orang. Tidak, monster nomor Mina nggak sempat pergi. Kenapa Mina nggak sempat pergi? Karena itu loh guys, lagi posisi bawa senjata yang berat gitu loh. Sana tutup ya. Double page ya, nggak masalah. Efek. Terus serut. Monster nomor 9 telah muncul di wilayah kota Tachikawa. Tidak. Langsung pada panik semua tuh. Hoshina, Kikoru, Narumi, Hasegawa. Bukan sampai Kafka sendiri. Mina gitu langsung. Tidak. Langsung Kafka. What? Kafka langsung berubah wujud jadi monster lagi. Kasihan ini. Aduh, pacar gue. Tidak, aku harus menyelamatkan pacar gue gitu. Tapi langsung berubah wujud jadi monster. Gitu. Jadi kenapa sih? Ternyata monster nomor 9 malah bukan face to face melawan Kafka alias monster nomor 8, malah langsung target Mina. Ini cerdasnya kelewatan ini. Kayaknya monster nomor 9 itu Naoya Matsumoto deh. Aduh, kelewat di Handa. Langsung semuanya pada lari buat nyelamatin Mina enggak tuh. Aduh, padahal posisi udah pada capek. Kecuali Kafka. Kalau Kafka masih optimal ya. Dia cuma main 1 kali pukul tuh di chapter berapa aku lupa. Yang lainnya udah bener-bener capek, semuanya udah nggak tahu lah udah bisa gerak apa enggak. Tapi Kafka langsung nginget saat itu ketika Kafka juga pas ada misi melawan monster nomor 9 dengan tubuh para semut, tapi ternyata targetnya monster nomor 9 bukan face to face lagi melawan Kafka, tapi target orang lain, yaitu bapaknya Kikoru yang akhirnya disandra dan dimakan jadi satu lah istilahnya kayak gitu sama monster nomor 9. Terus Kafka langsung, ini sama dengan hal yang dilakukan pada kepala komandan. Oh tidak, Mina gitu. Mana saja aku membiarkan hal yang sama menimpa dirinya. Hal yang sama itu maksudnya masa kecilnya Mina dulu kan juga rumahnya hancur karena diserang monster, dan Kafka pun juga saat itu di sampingnya juga, dan kasihan banget kucingnya mati kayak gitu. Jadi nggak pengen Kafka kurang banter melayu aduh. Monster nomor 8, kau tak akan bisa datang kemari. Ya ampun, apa yang dilakukan sama monster nomor 9? Nging gitu, nging coba itu efek sound effect dalam bentuk teks di manga monster nomor 8 itu paling menarik menurut sana sih. Jadi nging, tidak ada apa, sinyal kemunculan monster baru, apa itu, apa-apaan ini guys? Kenapa banyak monster melayang? Nggak tahu ini ukurannya sebesar Kafka atau lebih besar daripada Kafka. Di distrik Shinjuku ada, dan semuanya sama kayak gitu. Distrik Nerima, jumlah monster tak dikenal telah bermunculan di berbagai belahan kota Tokyo. Kenapa cuma Tokyo doang yang diserang? berarti kota yang lain aman guys. Kalian kalau hidup di universe-nya Kaiju nomor 8 jangan tinggal di Tokyo ya, tinggal di daerah lain aja dah. Waduh, langsung tiba-tiba langsung shush, drap, brak. Abis melayang di udara langsung mendarat di tanah, dan sepertinya ukurannya raksasa ini. Lebih tinggi daripada gedung sekolah 4 lantai. Aduh, gila. Gelombang ketiga. Pada panik semua gak tuh? Data analisis telah diperoleh. Mereka semua adalah monster tipe baru yang karakteristiknya tidak tercatat dalam data yang kita miliki. Tidak masuk akal ini, ada apa ini Naoya Matsumoto. Lalu skala kekuatannya 8. hanya Kafka dan semua komandan saja yang bisa menangani resiliensi atau skala kekuatan 8 ini. Aduh, kalau pasukan biasa mah kalah ya, tapi jumlahnya tolong ini, jumlahnya luar biasa banyak, dan sedangkan Kafka cuma 1. What? Aduh, masing-masing juga, aduh matanya kenapa molong-molong gitu. Aduh Kafka tidak. Semuanya memiliki klasifikasi monster raksasa, emang tinggi banget sih, lebih tinggi daripada sekolah 4 lantai bener. Yang benar saja,
Aduh, Kafka juga dihadang loh, dihadang 1 Kafka, atau mungkin 2 atau mungkin 3, pokoknya banyak lah. Padahal kita sudah tidak punya lagi kekuatan tempur yang cukup. Gimana ini? Aduh, udah kelelahan semua nih Hoshino sama Narumi, ekspresinya udah sial, apa yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi monster raksasa dengan jumlah sebanyak ini. Apa ya bisa? Wih, Kafka, ada, wih, tuh. Apakah hal epic akan keluar? Lihat tuh, bentar. Wih, apakah tiba-tiba akan overpower? Tapi nggak tahu sih. Jangan berharap terlalu tinggi. Naoya Matsumoto suka mempermainkan perasaan kita, soalnya penulis manga ini. Jika itu terjadi, aku pasti akan selalu ada di sisimu. Terima kasih. Minggir. Wah, kamu bilang minggir, dan bilang minggir apa guys? Jangan disebutin di sini. Kayak aduh, minggir gitu. Aduh. Tidak akan merasa takut selama kau ada di sisiku gitu. Aku harus segera pergi ke tempat Mina berada. Jangan ada lagi jalan kau. Langsung aduh, marah dah ini Kafka, ekspresinya udah. Ayo Kafka, kamu pasti bisa, kamu pasti menang Kafka. Terus wah, the hell, kenapa ini bolong wajah monster? Apa? Pesiu. Efek suara yang berupa teks dalam komik Monster 8 itu selalu menarik ya. Dan aduh, wah, ini langsung tembakan dari monster raksasa itu menuju ke Kafka, strike langsung, nggak hanya ke Kafka tapi ke semua penjuru. Tolong ini jelasin, tolong. Aku belum kelar komen tadi. Aku belum selesai ngomong ya tadi. Kenapa dipotong sama chapter yang udah di halaman terakhir? Tolong jelasin guys ke sana. Chapter berikutnya rilis hari Kamis 23 November. Tolong ini apakah sopan Naoya Matsumoto? Apakah sopan di saat komentar chapternya udah di halaman terakhir? Apakah sopan dipotong sama hal yang mengejutkan kayak gini? Apakah enggak? Apakah sana perlu berkata kasar? Kasar. Naoya Matsumoto jahat. Tiba-tiba kenapa dipotong? Sarah pengen berspekulasi banyak hal, tapi Naoya Matsumoto suka banget memainkan perasaan kita semua itu. Jangan-jangan selama ini Naoya Matsumoto nonton videonya sana buat apa ya, belawan dari apa yang sana teorikan gitu. Soalnya semua yang sana teorikan itu gak ada yang keluar. Apakah salah ini komposisi ceritanya? Kayak enggak juga gitu. Tapi aku gak bisa nebak. Ini tolong ya Naoya Matsumoto emang. Kita menuju ke sesi komentar yuk. Apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Comebacknya pas Leno sama teman seangkatan lainnya dan komandan yang melatihnya muncul. Sejauh ini mereka belum muncul. Sampai jumpa 2 minggu lagi semuanya. Oke, kita masuk ke baca komentar sekaligus teori ya guys ya. Ini udah berulang kali sana ngomong Leno muncul episode berapa gitu. Leno bakalan muncul nanti episode berapa gitu. Ini nggak disebutin dari kemarin pertarungannya itu, kenapa tim atau regunya Leno nggak muncul itu udah episode berapa kemarin kayak gitu. Tapi apakah memang chapter depan Leno bakalan muncul? Menurut kalian gimana? Kalau sana sih nggak tahu. Ini sana beneran nyerah banget sama Naoya Matsumoto. Perasaan sana dimainin sama Naoya Matsumoto. Sana udah bilang, Leno kan posisi aduh di mana ya? Oke, bentar. Buku nomor berapa? Bentar. Buku nomor 7, oke.
Sana buka. Bentar, sana soalnya koleksi komik fisiknya juga. Bentar. Leno kan berada di bentar. Kayaknya buku nomor 7 deh. Soalnya sana belum beli yang buku nomor 8. Jadi Leno itu kalau nggak salah di unit 4 sekarang, dan di buku nomor 7 di Kaiju nomor 8 volume ke-7 itu Leno itu sedang melakukan percobaan untuk menggunakan mana sih? Menggunakan pakaian tempur monster number 6 ya, nomor 6 ya, yang kekuatannya SS gitu. Nah itu dia, pas udah arc pertarungan ini itu Leno bener-bener gak disebut, bahkan unit 4 bener-bener gak disebut. Unit 4 itu tempatnya di prefektur Nagano, Matsumoto Base. Itu jauh kah dari Tokyo? Bentar, sana pengen cari tahu ini. Nagano dari Tokyo itu jauh kah? Bentar. Nagano ke Tokyo, apa kejauh? Nagano tuh di mana? Kalau jauh berarti ya pantesan nggak disebutin gitu loh. Nagano di mana? Ya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Tokyo di sini, Nagano di situ, jarak berapa kilo tapi kalau di map emang kelihatannya kayak nggak jauh-jauh amat sih. Ini Tokyo, Nagano, Niigata di sini, Nagoya, Kyoto di sana. Tokyo ke Kyoto emang udah jauh banget. Kyoto sama Osaka sebelahnya gitu. Nagano kah? Pantesan nggak disebutin ya, karena di sini posisi ceritanya dari manga-manga yang ini tadi, yang akhir-akhir ini, rilisan akhir-akhir ini, itu semuanya berpusat di Tokyo. Sedangkan Leno sama Iharu dikirim, bukan dibuang ya, hampir aja sampai dikirim ke Nagano. Di sana apakah saya gini. Ini kan komentar bilang comebacknya pas Leno dan teman seangkatannya dan komandan yang melatihnya muncul. Selama ini belum muncul, tapi diingat lagi posisinya di Nagano. Sedangkan kalau ini adalah penyerangan massal yang ternyata tidak berfokus hanya di Tokyo, jangan-jangan di Nagano sana juga kerepotan gitu istilahnya. Ya pantesan Leno nggak dikirim ke Tokyo istilahnya gitu. Soalnya semua yang ada di sini tadi itu kan semua distrik yang ada di Tokyo gitu loh. Lemes lah kan. Jadi gimana ya? Aku juga bingung sendiri jadinya. Kalau misal chapter depan Leno muncul, berarti urusan yang ada di Nagano alias pertarungan melawan para monster-monster yang ada di Nagano itu udah kelar. Makanya Leno membantu Kafka untuk menyelamatkan Mina mumpung mereka udah selesai barusan dikirim dari Nagano ke Tokyo kayak gitu. Terus pas udah sampai Tokyo, kok ada, waduh, Mina mau ditangkap. Terus menuju ke Mina buat menyelamatkan. Tidak boleh gitu. Mungkin itu pemikiran yang simpel ya, itu nggak kompleks sih. Sekelas Naoya Matsumoto nggak mungkin pakai jalan sesimpel itu. Kalau nggak gitu, apa alasannya kenapa Leno nggak datang ke Tokyo? Ya mungkin karena Nagano jauh, tapi aku nggak tahu yang lain gimana. Aku mikir, ya Sada sendiri berharap Leno bakalan datang sana sampai berulang kali kalau reaction manga Kaiju nomor 8 yang akhir-akhir ini sering banget bila ini Naoya Matsumoto nggak lupakan sama karakternya. Si Leno sama si Iharu tolong yang jadi cover, yang jadi gambar cover di buku volume 2 sama buku volume 7 gitu. Dua karakter ini nggak muncul Aduh. Dan apakah Leno berhasil gitu loh? Soalnya kemarin ya mungkin di buku masuk ke buku nomor 8 sih istilahnya. Soalnya kemarin dikit lagi Leno berhasil menguasai itu baju tempur number 6 itu karena semangat dari Iharu juga kayak gitu. Tapi apakah benar-benar berhasil, itu sih yang bikin Sana heran. Tapi ya, teori apa yang bisa Sana sampaikan? Aku nggak tahu, aku nyerah sama Naoya Matsumoto. Tapi yang jelas yang pertama, semoga Leno datang
meskipun Nagano sama Tokyo itu jauh ya, semoga Leno datang gitu tiba-tiba wus gak jadi monster nomor 9 Anda tidak bisa membawa Mina gitu. Tapi itu nanti endingnya bakalan gampang mainnya, tiba-tiba nomor 8 bisa menyerang nomor 9 dan tamat kayak gitu. Terus abis itu apalagi itu. Kalau nggak gitu teori yang lain. Bentar, apa ya? Aku nggak bisa memikir. Oh itu. Apakah Kafka bisa berevolusi? Aku nggak tahu. Apakah Kafka habis itu bisa terbang? Aku pun juga nggak tahu. Tapi istilahnya kalau memang tiba-tiba ternyata Leno nggak datang, guys. Ini teori liar sih. Kalau misal Leno tiba-tiba nggak datang, ternyata nggak sempet buat nyelamatin Mina dan Kafka kewalahan sama semua monster itu. Dan Mina pun entah tertembak gitu buat terus dia pingsan gitu kan, kayak monster nomor 9 mau mencoba menembak Mina langsung kan pakai jarinya itu. Kalau Mina ternyata pingsan kayak gitu, pasti ada sesuatu yang terjadi ke Kafka. Jadi istilahnya biar tokoh utama kita bisa overpower. Jadi istilahnya kayak gitu, ada plot twist, plot armor itu bukan plot twist, plot armor kayak gitu. Tapi gak tahu bagaimana caranya. Terus kalau misal ternyata pas ini teori yang ketiga yang lain. Kalau misal ternyata Leno gak datang, Kafka kewalahan, Mina mau ditembak sama tangannya monster nomor 9 dan ternyata Mina bisa menghindar. Nah itu beda cerita. Berarti nanti monster nomor 9 bakalan face to face melawan ya satu bersama Mina. Jadi monster nomor 9 melawan Mina. Meskipun nomor 9 itu sebenarnya monster nomor 9 sama Mina itu sama-sama petarung jarak jauh. Soalnya mereka mengandalkan senjata api. Jadi tinggal nembak-nembakin doang gitu. Kalau Kafka kan petarung jarak dekat, guys, lebih tepatnya sering bertarung jarak dekat, itu One Punch Man banget dah itu. One Punch Kaiju lebih tepatnya gitu. Jadi ya cuman 3 teori itu aja yang mungkin Sana bisa sampaikan kayaknya. Yang lain apa ya? Soalnya Tokyo Nagano itu lumayan juga itu loh. Jauhnya itu ya mungkin aja kalau memang ini penyerangan massal berarti kan ya Leno disibukkan apa yang terjadi di Nagano gitu loh. Aduh nagimana, ayo angkatan Kafka waktunya bersilah, go save your future wife Om Kafka dan sebagainya. Tapi ini tadi di ending kayaknya Sana melewatkan satu halaman deh. Apa ya, bentar Sana tutup dulu. Shoo. Audio efeknya lucu banget. Mana sih? Loh. Oh nggak ada ya? Bentar. Kayaknya ada deh halaman terakhir itu yang bikin banyak fans itu kaget. Atau di chapter kemarin ya? Bentar. Itu kayaknya chapter kemarin sih. Iya. 96. Bentar. Oh iya ini iya. Dan yang perlu kita ingat ya, ini udah masuk ke arc 9 di mana gelombang terakhir. Bilangnya gelombang terakhir, tapi semoga aja bukan arc terakhir ya. Semoga aja bukan. Ini masih jauh, banyak plot hole-nya Bapak Naoya Matsumoto. Itu kayak plot hole di mana Kafka abis latihan sama Hoshina di kuil Jepang kayak gitu. Di halamannya di halaman kuil itu, pas keluar dari kuil udah selesai tiba-tiba ada penampakan. Dan di situ penampakannya hampir bikin Sana takut, soalnya asli jump scare sih Kak. Apalagi kalau bacanya versi HP ya, buka-buka halaman gitu tiba-tiba halaman pertama langsung wah serem sih, sumpah serem. Itu kayak sekilas wajah dari monster nomor 8 tapi dengan pakaian tambahan kayak pakai apa sih? Zirah perang zaman Jepang kuno, zaman samurai dan sebagainya kayak gitulah. Itu plot hole loh. Itu secara gak langsung itu plot hole loh. Itu plot yang masih berlubang banget. Itu kayak apakah selama ini monster nomor 8 atau wujud dari monster nomor 8 itu sebenarnya adalah apa ya istilahnya, kayak kekuatan yang diwariskan, kayak pewarisan istilahnya kayak gitu. Jadi nggak sembarangan
itu monster masuk tubuhnya orang gitu. Soalnya dari awal chapter 1 kan kita tahu monster itu nemuin datang ke Kafka dan bilang ketemu gitu. Jadi kok bisa monsternya tiba-tiba nargetin Kafka dari awal, ternyata kayak gitu. Jadi itu benar-benar plot hole. Jadi semoga ini bukan arc terakhir ya, meskipun judulnya arc gelombang terakhir, arc yang ke-9 atau ya istilahnya episode ke-9, jadi gelombang terakhir. Nggak tahu lagi dah, semoga bukan ya. Semoga bukan arc terakhir, tolong, meskipun judulnya gelombang terakhir. Jadi untuk pertarungan terakhir di arc ini kayak gitu. Jadi di arc ini, di momen inilah istilahnya, aku bingung. Tapi entahlah, aku gak bisa membayangkan yang lain. Tapi itu aja dari sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton baca komik bersama sana. Sampai jumpa di reaction Kaiju nomor 8 chapter berikutnya, yaitu chapter 98 di tanggal 23 rilisnya, 23 November Kamis jam 10 malam. Bye bye guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya buat semua tuh.